Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengelolaan hama pada tanaman anggrek dan krisan. Sebelumnya, kami yang beranggotakan 3 orang akan memperkenalkan diri. Saya sendiri, Vika Yusihana, NIM 062. Saya Herlina Hira, NIM akhir 114. Saya Beriana Della, NIM akhir 13. Next. Sebelumnya, anggrek adalah nama umum untuk menyebut semua jenis tumbuhan famili Orchidaceae. Diperkirakan di seluruh dunia terdapat sekitar 15.000 sampai 20.000 spesies anggrek dengan 900 genus marga. Selain itu, salah satu tanaman hias penting di dunia yakni krisan pada perdagangan dunia. Krisan merupakan salah satu bunga yang banyak diminati oleh beberapa negara di Asia Eropa. Masih banyak masyarakat yang membudidayakan tanaman anggrek dan krisan, tetapi kurang memahami dalam mengendalikan serangan hama dan penyakit, sehingga hasil yang didapat pun tidak dapat tumbuh secara maksimal dikarenakan budidaya tanaman hias tidak pernah lepas dari masalah hama dan penyakit tanaman tersebut. Oleh karena itu, untuk mengendalikan serangan hama dan penyakit, dalam pengendaliannya menggunakan cara yang aman bagi lingkungan. Next. Pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama itu hama tanaman anggrek, yang kedua hama tanaman krisan. Hama tanaman anggrek itu yang pertama ada kutu perisai atau Parlatoria zizipus. Kutu ini mempunyai perisai berukuran 1,5 mm. Telur diletakkan di bawah perisai sehingga tidak terlihat dari atas. Kutu dewasa betina tidak bersayap, sedangkan kutu dewasa jantan bersayap. Gejala yang menyerang itu kutu menghisap cairan tanaman sehingga daerah sekitarnya mati. Gejala serangannya pelepah daun rusak dan bekas serangan berupa bercak-bercak klorotik berwarna pucat. Serangan berat menyebabkan daun tertutup oleh kerak perisai. Kemudian pengendaliannya yaitu dengan menggosokkan menggunakan kapas atau sikat dan air sabun jika jumlahnya sedikit. Jika serangan sudah berat, tanaman dicabut lalu dibakar. Kemudian yang langkah ketiga itu menggunakan insektisida. Selanjutnya ada trips anggrek. Nah, hama trips atau Dichromotrips smithi berukuran sangat kecil, berwarna abu-abu, dan ada juga yang berwarna kecoklatan. Gejalanya itu timbulnya bercak-bercak berwarna abu-abu keperakan pada daun. Trips dapat mengakibatkan pertumbuhan tanaman terhambat dan dapat juga menyerang pada bunga yang dapat mengakibatkan bunga tidak mekar dengan sempurna. Akhirnya gugur. Kemudian pada musim kemarau, serangan trips dapat mengakibatkan penurunan produksi bunga. Pengendaliannya, yang pertama itu sterilisasi media tanam dengan uap air panas atau dikukus. Kemudian, bagian tanaman yang terserang itu dipangkas dan dibuang agar trips tidak berpindah ke tempat lain. Setelah dipangkas, disemprot dengan insektisida bersifat sistemik. Kemudian, menggunakan insektisida lain. Selanjutnya ada tungau atau mites. Contohnya itu ada Tenewi palvus orchidarum parv dan Pseudoleptus van der Gothi. Pada umumnya hama ini terdapat di bagian permukaan atas dan bawah daun. Gejalanya yaitu hama tersebut menghisap cairan dalam jaringan tanaman sehingga daun tampak keriput. Pada tangkai daun akan berwarna seperti perunggu. Pada permukaan atas daun akan berwarna kuning, pada permukaan bawah daun akan berwarna perak. Nah, pada tingkat serangan lanjut, daun akan berubah menjadi hitam, kemudian gugur. Pengendaliannya yaitu dengan sterilisasi media tanam dengan uap air panas atau dikukus.
Selanjutnya, jika jumlah hama masih sedikit, dapat dibasuh dengan kapas yang telah dicelupkan air sabun. Untuk daerah yang sulit dijangkau seperti sela-sela daun, dapat menggunakan tusuk gigi steril atau cotton bud untuk mengorek tungau. Kemudian dikendalikan dengan insektisida atau akarisida seperti Diclofan, Dursban, Keltan, dan Omite. Dosisnya sekitar 0,1 sampai 0,2%. Selanjutnya ada hama ulat atau Ciliaria otona. Ulat ini berbentuk pipih, larva yang baru menetas dari telur masuk ke dalam pucuk sampai dia menjadi bunga. Stadia pupa terjadi di daun, dan pupa berbalut lapisan sutra. Nah, gejalanya ini, dia itu memakan bunga atau pucuk anggrek. Setelah menetas dari telur, segera masuk dan merusak ke dalam pucuk sampai ke bunga. Daun, kuncup bunga, sama bunga atau tunas yang terserang ulat akan tampak bekas gigitan di bagian tepi atau di bagian pinggirnya. Untuk pengendaliannya ini, jika jumlah ulatnya masih sedikit, kita bisa melakukan pemusnahan dengan dipungut satu persatu. Terus, sebaiknya tanaman yang terserang ulat ini dipisahkan dengan tanaman anggrek yang sehat. Dan selanjutnya, pada jumlah yang banyak, dilakukan penyemprotan insektisida yang dosisnya sesuai anjuran. Selanjutnya ada hama semut. Semut ini biasanya bersembunyi di pangkal batang atau di dalam dan di bawah pot. Semut ini mengerumuni kuncup bunga dan tunas muda secara berkelompok dengan meninggalkan bekas luka pada bagian-bagian tersebut. Gejalanya ini, si semutnya ini bakal menggigit tunas muda ataupun kuncup bunganya, sehingga bagian tersebutnya akan luka. Nah, cairan sel yang keluar dari luka tersebut sebagai makanan semut. Dengan demikian, tanaman anggrek tersebut akan kekurangan cairan sel. Juga luka yang timbul memberikan peluang jamur dan bakteri untuk masuk yang akan menyebabkan penyakit busuk tunas. Untuk pengendaliannya ini, kita bisa merendam pot dalam air dan menciptakan lingkungan yang bersih di sekitar rak atau sebaiknya pot ini digantung. Terus semut ini bisa dikendalikan dengan insektisida. Misalnya Supraset, Kaltan, dan Sevin. Dosisnya ini 0,2% atau sesuai anjuran. Selanjutnya ada kumbang gajah atau Orchidophilus aterimus. Kumbang ini berwarna hitam dengan ukuran 3,5 sampai 7 mm. Bertelur pada daun atau lubang pada batang tanaman. Larva menggerek ke jaringan batang atau masuk ke pucuk dan tangkai sampai menjadi pupa. Gejalanya ini, larva menggerek daun dan memakan jaringan di bagian dalam batang, sehingga mengakibatkan daun menjadi kuning dan layu. Larva juga menggerek batang umbi, pucuk, dan batang untuk membentuk kepompong. Kumbang dewasa memakan permukaan daun muda, sehingga biasanya kumbang ini dapat ditemukan di antara helaian daun muda. Pengendaliannya ini, kita bisa memotong atau memusnahkan tanaman yang terserang. Terus potnya bisa dibersihkan dari kepompong dan telur kumbang dengan memindahkannya ke pot baru dan media tanamnya juga baru. Terus penggunaan insektisida sesuai anjuran yang tertulis pada kemasannya. Dan yang terakhir bisa juga menggunakan furadan 3G ditabur di sela-sela daun karena dia suka tinggal di sela-sela daun. Selanjutnya ada hama bekicot atau Acantina fulica F. Bekicot ini bersifat hermafrodit atau sempurna, sering dijumpai pada musim hujan. Ekor bekicot ini mampu bertelur 200-300 butir setiap kali peneluran. Daur hidup bekicotnya ini berlangsung selama 6-10 bulan. Gejalanya ini, dia menyerang tanaman anggrek bulan dengan cara memakan tunasnya atau daunnya sehingga menyebabkan bagian tanaman menjadi rusak, tidak beraturan. Misalnya daunnya jadi bolong-bolong atau tunasnya habis dimangsa. Pengendaliannya ini kita bisa menangkap atau mengumpulkan serta membunuh hama tersebut atau yang bisa dijadikan sebagai pakan ternak. Terus kita bisa menjaga sanitasi lingkungan kebun, memasang umpan beracun yang dicampur dengan dedak, terus membersihkan gulma dan sampah agar tidak menjadi sarang bekicotnya. Dan yang terakhir, penggunaan moluskisida sesuai dosis. Selanjutnya akan dibahas hama tanaman krisan. Hama tanaman krisan salah satunya adalah Thrips tabaci.
Serangga dewasa ini berukuran 1-1,2 mm. Warnanya kuning pucat, coklat kehitaman, sama seperti trips di anggrek. Serangga jantan tidak bersayap, serangga betina punya 2 pasang sayap yang halus. Trips dewasa ini dapat hidup sampai 20 hari. Siklus hidupnya selama 3 minggu. Gejalanya ini, pucuk dan tunas-tunas samping berwarna keperak-perakan atau kekuning-kuningan seperti perunggu, terutama pada permukaan bawah daun. Pengendalian ini dengan cara memangkas daun yang terserang, mengatur waktu tanam yang baik, memasang perangkap berupa lembar kertas kuning yang mengandung perekat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dela. Selanjutnya, ini ada hama kepik atau Ligoscopsis. Hama ini masuk dalam ordo Hemiptera, famili Miridae. Hama ini menyerang beberapa jenis tanaman hias termasuk krisan dan berkembang baik pada musim kemarau dengan suhu antara 26 sampai 32 derajat Celcius. Gejalanya, hama ini menyuntikkan racun sebelum menghisap cairan tanaman sehingga terjadi malformasi pada daun dan bunga serta mudah rontok sebelum membuka sempurna. Selain itu, bentuk daun tidak beraturan dengan banyak lubang kecil. Terus pengendaliannya dengan cara mekanis itu menangkap dan membunuh dengan cara agronomis, yaitu dengan menanam jenis yang tahan, melakukan pemangkasan daun, dan pemupukan secara berimbang. Terus dengan cara kimia itu melakukan penyemprotan dengan insektisida yang mengandung bahan aktif profonfos seperti Curacron 500 EC dan Matador 550 EC. Terus ada penggorok daun atau Liriomyza spesies. Hama ini masuk dalam ordo Diptera famili Agromyidae. Hama ini disebut penggorok daun karena larvanya membuat terowongan dalam daun. Terus gejalanya tampak guratan putih tak beraturan mirip batik di permukaan daun sehingga dinamakan hama batik. Larva menggerogoti lapisan mesofil daun, terus pada keadaan serangan berat, hampir seluruh helaian daun penuh dengan korokan. Pengendaliannya dengan cara mekanis, yaitu menangkap dan membunuh hama tersebut, juga memasang perangkap kuning berbentuk lembaran papan atau fiber berukuran 15 kali 15 cm dan dilumuri perekat. Terus cara agronomis yaitu melakukan rotasi tanaman yang bukan menjadi inang hama seperti famili Graminae atau Poaceae. Terus melakukan penyemprotan insektisida sistemik. Selanjutnya ada tungau atau mites. Contoh tungau ini yaitu Tatrantus spesies. Ukuran tubuhnya kurang dari 1 mm dan berwarna kemerahan. Populasi hama akan berkembang cepat pada musim kemarau. Kondisi rumah kaca kurang lembab dan tanaman kurang penyiraman. Hama tersebut menyerang tanaman sejak bibit sampai dewasa. Gejalanya, daun yang terserang berwarna kuning kecoklat-coklatan, terpelintir, menebal, dan bercak-bercak kuning sampai coklat. Gejala hama ini ditandai bercak-bercak kecil berwarna kuning kecoklatan dan adanya jalinan benang-benang halus dan dibakar. Melakukan penyemprotan insektisida. Terus monitoring hama dengan dapat dilihat adanya gejala benang-benang pada permukaan daun. Selain itu, serangan hama dapat dicegah dengan penyiraman secara rutin setiap hari. Terus ada ulat tanah atau Agrotis ypsilon. Hama ini termasuk ordo Lepidoptera. Larva bersembunyi di dalam tanah pada waktu siang hari dan keluar waktu malam hari.
untuk menyerang tanaman dengan memotong batang tanaman dekat permukaan tanah. Bila larva diganggu, akan melingkarkan tubuhnya dan tidak bergerak seolah-olah mati. Gejalanya, hama ini memakan dan memotong ujung batang tanaman muda, sehingga pucuk dan tangkai berkelai. Pengendaliannya, pengolahan tanah untuk membunuh pupa yang ada di dalam tanah, sanitasi dengan membersihkan lahan dari gulma, mencari dan mengumpulkan ulat pada senja hari, memanfaatkan musuh alami seperti jenis parasitoid dan predator, terus menggunakan insektisida dengan dosis yang disesuaikan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pemaparan materi dapat diketahui bahwa hama yang menyerang tanaman anggrek adalah kutu perisai, trips, tungau, ulat, semut, kumbang gajah, dan Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil pemaparan materi dapat diketahui bahwa hama yang menyerang tanaman anggrek adalah kutu perisai, trips, tungau, ulat, semut, kumbang gajah, dan keong atau bekicot. Dapat diketahui pula hama yang menyerang tanaman krisan adalah trips, kepik, penggorok daun, tungau merah, dan ulat tanah. Nah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, langsung aja ditulis di kolom komentar. Terima kasih.